wabarakatuh Kang Bro, ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. Cak, pada video ini khusus IWP akan membahas buat semuanya tentang Yamaha Kang Mas. Karena ini berkaitan dengan bagaimana pernyataan resmi dari Remy Gardner yang menyatakan dia sangat surprise karena setelah jajal Yamaha yang dalam bayangan dan pikiran dia merupakan motor yang jinak, motor yang smooth, tapi ternyata faktanya tidak, Cak. Jadi konfirmasi dari Remy Gardner, dia menyatakan bahwa Yamaha M1 adalah motor yang menguras tenaga, motor yang tak terkontrol, dan itu membuat dia ingat dengan mesin 2 tak. Ini menarik Kang Mas, karena bagaimanapun dari sini kita akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Fabio, apa yang dirasakan Fabio memang betul-betul terjadi, bahwa Yamaha telah berubah DNA-nya. Yamaha sudah lagi nggak seperti Yamaha masa lalu, tapi nyuwun sewu Kang Mas, kalau kita sudah bongkar lebih dalam, sepertinya kita juga nggak bisa menyalahkan Yamaha, sebab sama tahu sendiri bagaimana sebelumnya Fabio Quartararo sangat keras ya, sangat-sangat kritis menyoroti tentang power Yamaha M1 yang dikatakan lemot, hingga akhirnya mereka merekrut Marmorini, dan itulah cikal bakal perubahan pada M1. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah ke sana, tentunya kita akan mencoba untuk menggali seperti apa sih Yamaha M1. Ini motor lahir, sejarahnya cukup panjang, Cak. Kalau sampai menggali lebih dalam, kita mencoba melihat histori masa lalu, sampai pasti teringat bagaimana lahirnya Yamaha M1 yang tak lepas dari dua sosok, yakni adalah Valentino Rossi dan Masao Furusawa. Jadi teman-teman, kalau kita menggali masa lalu histori yang pernah ditorehkan oleh Yamaha bersama dengan Valentino Rossi, maka kita akan teringat bagaimana Rossi pertama kali jajal M1. Jadi kalau kita menggali ya teman-teman, IWB kan membaca nih mengenai sejarah bagaimana Valentino Rossi gabung dengan Yamaha. Dan ternyata di sini kita temukan Yamaha saat itu pertama kali mereka sebenarnya menawarkan beberapa opsi mesin. Mereka menawarkan opsi inline ya, dan juga ternyata mereka juga tidak menghapus opsi tentang V4. Dan pada saat di 2003, sama tahu sendiri bahwa Rossi saat itu mencoba pertama kali Yamaha M1 setelah diblokade ya, setelah dilarang oleh Honda karena kontraknya belum berakhir bersama mereka di tahun 2003, dan pada akhirnya very first time, jadi baru pertama kali di mana motor ini dipandang sebagai motor yang inferior karena sudah cukup lama nggak juara dunia. Saat itu Yamaha kesulitan, Yamaha sudah 1 dekade hampir mereka tidak pernah juara dunia, dan inilah yang membuat akhirnya Yamaha datang kepada Rossi. Rossi betul-betul tersentuh oleh Yamaha gara-gara mereka didatangi oleh engineering Yamaha. Kita nggak tahu saat itu nggak disebutkan apakah Masao Furusawa sendiri atau engineering yang lain, tapi yang jelas ini adalah petinggi Yamaha yang datang ke Valentino Rossi dan menyatakan kepada Rossi bahwa Valentino, we need your help. Itu sudah cukup bagi Rossi untuk akhirnya secara bulat meninggalkan Honda yang dikatakan kaku, Honda yang tidak memiliki rasa menghargai pembalapnya, dan akhirnya Rossi merasa dengan datangnya Yamaha dan menyatakan bahwa Rossi, kami butuh bantuanmu. Itu membuat Rossi pun akhirnya secara bulat ke Yamaha dan menjajal motor tersebut. Dan finally akhirnya Cak, kita bisa pastikan Rossi memberikan konfirmasi setelah jajal M1 ini ternyata jauh dari pikiran dia. Jauhnya apa Kang Mas? Jauhnya adalah ternyata motor ini tidak seburuk yang Valentino Rossi pikir. Rossi menyatakan kepada timnya setelah jajal motor M1, pertama kali dia jajal adalah the bike has very high potential. Jadi motor ini memiliki potensi tinggi, akan lebih baik Yamaha fokus dan akan lebih baik Yamaha memilih mana engine yang terbaik, mana konsep yang terbaik agar mereka tidak lost direction. Dan pada akhirnya setelah mencoba mesin V4, kemudian inline 4, Big Bang saat itu, Rossi akhirnya menjatuhkan pilihan kepada motor dengan konfigurasi inline 4 yang dikatakan sebagai engine yang memiliki corner speed sangat tinggi. Ini menarik ya, kita akan bahas nanti. Dan juga Rossi menyatakan Big Bang, karena Big Bang ini walaupun smooth ya, jadi power delivery, teman-teman, power delivery adalah penyaluran tenaga dari engine ke rantai kemudian ke ban. Jadi untuk karakter engine inline 4 pada Yamaha M1 first generation ini adalah sebuah penyaluran tenaga yang smooth, lembut, dan controllable. Itu yang menjadi fokus Rossi. Walaupun secara power memang less power dikomparasikan dengan para lawannya ya. Jadi kalau secara tenaga memang sedikit lebih rendah lah bahasanya. Tapi Rossi mencari cornering speed dan juga Rossi mencari yang namanya keawetan ban. Jadi durability ban very important. Makanya teman-teman sama pasti tahu bagaimana generasi M1 generasi pertama yang sudah kita katakan advance langsung ya, karena pada saat itu Rossi juara di Welcome ya Afrika, dan dia menorehkan histori yang luar biasa, sebuah pabrikan yang terpuruk, sebuah pabrikan yang tidak pernah juara selama 1 dekade, juara dunia maksudnya saya,
Dan pada akhirnya the first time, pertama kalinya Rossi turun race dan berjibaku melawan Max Biaggi, dan akhirnya Rossi juara saat itu. Semua geger Kang Mas, dunia geger. Dan pertanyaannya saat itu adalah bagaimana bisa Yamaha yang dikatakan inferior di tangan Valentino bisa langsung melesat dan langsung menaklukkan RCV saat itu ya. Jadi motor yang memang menjadi role model seperti sekarang Ducati ya, tapi dulu adalah Honda. Dan ternyata kunci dari Rossi adalah satu, sinergi Kang Mas antara Mauso Furusawa ya. Jadi ini adalah bapak M1 yang betul-betul paham seperti apa keinginan pembalap, dan dia paham seperti apa meracik motor yang memang friendly use, dan Yamaha setelah itu menjadi motor yang terkenal sangat bersahabat bagi semua pembalap karena satu, mesinnya controllable, yang kedua adalah mesinnya very smooth, jadi power delivery-nya sangat smooth, itu terkenal sekali, dan tidak beringas. Jadi memang power delivery-nya terkontrol, very controllable. Kemudian juga ini membuat braking juga lebih baik, termasuk juga cornering speed. Nah, itu yang menjadi kunci Yamaha. Kenapa mereka sangat kuat di tikungan. Tapi teman-teman, memang kalau kita ngomongin mengenai titik braking atau pengereman, hard braking maksudnya, Yamaha adalah salah satu pabrikan yang terkenal dengan sasisnya atau frame-nya. Sasisnya memang sudah bagus DNA-nya. Itu konfirmasi kita dapatkan. Sehingga dengan engine yang dicangkokkan, kemudian juga ECU atau control unit yang memang bagus, elektronik yang bagus, dikawinkan dengan karakter dari mesin Big Bang inline 4-nya, membuat akhirnya Yamaha pun menguasai MotoGP. Itu Cak, sekilas informasi buat semuanya, dan teman-teman semuanya pun akhirnya berubah total setelah di tahun 2015 dikonfirmasi oleh MotoGP atau Dorna ya, singkatnya, mereka memberlakukan yang namanya single ECU. Jadi ununified software yang pada saat itu mereka ingin menghapuskan software elektronik maksudnya ya, jadi chip dari pabrikan dibuang Kang Mas. Jadi alasan Dorna saat itu adalah bagaimana membuat kompetisi biar seimbang antara tim pabrikan factory dengan tim satelit. Jadi alasannya adalah faktor biaya saat itu dan juga faktor ya competitiveness ya. Jadi kalau kita perhatikan memang saat itu jomplang Cak, antara tim satelit melawan tim pabrikan untuk bertarung, memang betul-betul kesulitan tim satelitnya. Jadi dengan kondisi ECU atau chipnya, ya bahasa kita ngomong chip aja ya, ECU atau otak dari motor yang memang sangat-sangat canggih saat itu, ternyata itu membuat tim satelit kesulitan gara-gara mereka tidak mampu mengejar tim factory. Alasan tersebut membuat Dorna memberlakukan unified software, dan tentu saja Cak, regulasi tersebut juga nggak langsung mulus sebenarnya, karena pada saat itu yang paling menentang keras adalah Honda. Shuhei Nakamoto, Ibu sangat ingat saat itu Cak, Nakamoto bahkan mengancam jika regulasi ini diteruskan atau digolkan maka Honda akan mundur dari MotoGP. Karena menurut Honda, buat apa kompetisi kalau pada akhirnya dipasung? Karena ini adalah engine prototype Kang Mas. Mesin yang seharusnya memang menggunakan ECU buatan Honda, buatan Yamaha. Jadi ini adalah ECU yang istilahnya ditunjuk lah setelah menang tender oleh Dorna untuk menyuplai Honda, Yamaha, Ducati, semuanya di sana saat itu. Dan ternyata Cak, entah kenapa dilalah protes tersebut seperti menguap, dan pada akhirnya Honda dan Yamaha setuju. Nah Cak, titik dan cikal bakal itulah yang membuat pergerakan dari tim pabrikan Jepang, khususnya ya Yamaha dan Honda, sedikit mengalami kemunduran. Tapi saat itu belum kelihatan. Dan teman-teman, informasi buat sampean semuanya, Magneti Marelli adalah ECU Ducati sejak 2003. Harmonis lah bahasanya Cak dengan Ducati, karena memang secara sejarah ya kita tahu sendiri Magneti Marelli kan manufacturer dari Italia. Jadi sinergi yang mereka rajut sudah sangat kuat, sementara Honda Yamaha tidak. Mereka baru merasakan, dan saat itu Cak mereka kesulitan. Bahkan konfirmasi kita dapatkan dari Rossi, Valentino mengatakan bahwa ketika menggunakan Magneti Marelli maka seluruh karakter Yamaha M1 itu berubah total. Dari anti wheelie-nya pun itu saja sudah ketinggalan Cak. Mereka seperti mundur 10 tahun ke belakang ketika menggunakan ECU Magneti Marelli. Jadi anti wheelie atau pada saat keluar tikungan, karakter M1 yang sangat smooth, yang sangat terkontrol, jadi berubah total. Jadi M1 menjadi motor yang gampang wheelie yang pertama. Yang kedua adalah M1 sudah tidak lagi seperti sebelumnya yang memiliki kontrol yang sangat kuat pada ban belakang. Jadi traksi ban juga lemah, kemudian diperparah dengan setelah itu penunjukan oleh Dorna karena Michelin saat itu masuk dan Bridgestone mundur, maka karakter per karakter pun lama-lama berbeda. Hingga sama tahu sendiri bagaimana step by step kita lihat terakhir 2015 ya Yamaha juara dunia, tapi setelah itu baru di tahun 2021 kemarin Fabio Quartararo juara dunia. Itu pun pada kondisi yang memang over than 100%. Itu konfirmasi Fabio. Dan teman-teman, di tahun 2022 Fabio betul-betul merasakan kesulitan untuk mencoba mengimbangi para pabrikan Eropa. Dan sama tahu sendiri setelah itu eranya berubah, eranya era Ducati sejak 2022,
dan kita pun akhirnya mendapatkan gambaran bagaimana berkuasanya Ducati, bagaimana berkuasanya pabrikan Eropa. Dan sekarang Cak, jika kita mengacu pada apa yang terjadi dengan Yamaha, dan ternyata Cak, konfirmasi yang kita dapatkan dari Fabio Quartararo sejak 2022, Fabio selalu komplain Kang Mas. Komplainnya adalah satu, engine Yamaha M1 terlalu lemah. Engine Yamaha M1 dipandang less power. Jadi ini problem ketika motor ini dicangkokin dengan aero. Sama tahu sendiri kan, setelah itu kan selalu ada aero improve makin besar, ditambah pula. Dan kita tahu sendiri bagaimana pergerakan dari Ducati yang benar-benar memang signifikan setelah di tahun 2020. Nggak instan Kang Mas. Setelah masuknya Gigi D'Alina, ya barulah memang step by step. Semua berubah total. Sama tahu sendiri Ducati menggunakan sasis yang berbeda. Menggunakan sasis yang tidak lagi monokok, tapi menggunakan parameter frame seperti motor Jepang. Dan semuanya diperbaiki. Dari semuanya. Pintarnya Ducati adalah di luar daripada keuntungan yang diberikan dengan 8 motor saat ini ya. Walaupun nanti tahun depan hanya 6 motor, dipastikan demikian. Akan tetapi sudah banyak sekali proses yang dilalui oleh Ducati. Sudah banyak sekali data yang dirangkum oleh Ducati dari semua motor yang mereka miliki. Gigi sangat pintar dan cerdas. Gigi D'Alina adalah sosok yang smart Kang Mas. Gigi akhirnya mencoba mencari celah dari regulasi dan dia mendapati ternyata ada beberapa celah yang bisa diulik-ulik, termasuk aero dan juga lahirnya Red Heat Device membuat Yamaha dan Honda kelimpungan. Pabrikan Jepang kelimpungan. Dan itulah cikal bakal kenapa akhirnya semuanya mengeluh termasuk Fabio yang menyatakan bahwa Yamaha less power, Yamaha memiliki engine yang lemah, dan Yamaha ternyata selalu kesulitan untuk overtake pada saat di belakang pembalap lain. Itu konfirmasi Fabio yang akhirnya direspon dengan cepat oleh Yamaha dengan merekrut sosok engineering terkenal yakni Marmorini, Cak. Nah itu Cak yang menjadi dasar bagaimana akhirnya kita lihat bahwa Yamaha ya sudah berubah DNA-nya dan konfirmasi kita dapatkan setelah dirubah engine-nya lebih powerful dan juga engine yang memiliki top speed tinggi ternyata membuat karakter Yamaha berubah Cak. Dari gigi 1, 2, 3 itu nggak lagi smooth. Jadi konfirmasinya setelah di-up horsepower-nya, Yamaha sekarang masih berkutat dengan power delivery dan kabarnya sih dari informasi kita terima, Marmorini juga mencoba mengurangi horsepower, namun mereka tetap fokus bagaimana supaya dengan aero yang besar membuat mereka pun bisa tetap catch up ya. Jadi bisa untuk nge-push di top speed-nya. Sebenarnya Kang Mas, kalau kita lihat tren sekarang ini di tahun 2024 mengarah positif. Sama tahu sendiri Fabio sudah mulai merangsek ke depan dengan gap yang lumayan dekat dibandingkan dengan sebelumnya yang sampai dengan ya finishnya ya sampai dengan 25 detik sampai dengan 30 detik. Tapi sekarang bisa terpangkas hingga 17 detik setelah race. Artinya ada improvisasi yang cukup banyak sebenarnya dari Yamaha. Namun ini nggak cukup Cak, karena ternyata yang kita dapatkan adalah Yamaha ini telah berubah DNA-nya sejak Fabio mengkritisi. Sejak Fabio betul-betul request berat kepada Yamaha supaya Yamaha meracik mesinnya lebih powerful. Tapi masalahnya adalah begini Kang Mas. Ketika horsepower ditambah, yang menjadi masalah adalah kontrol dari motornya. Karena horsepower nambah, maka karakteristik Yamaha yang sangat controllable, sangat jinak seperti masa lalu juga berubah total. Jadi mereka mencoba mengejar power dari Ducati, tapi kelebihan Ducati adalah motor ini controllable. Nah, sekarang pertanyaan begini Kang Mas. Seperti apa sih perbedaan mesin inline 4 dan juga V4 dari MotoGP? Saya intip saja berikut ini Cak sebagai gambaran bersama semuanya biar tercerahkan Kang Mas. Inilah gambaran bersama semuanya perbedaan secara sekilas. IWB nggak akan bahas yang sangat-sangat ribet nggak Cak. IWB ingin mencoba untuk menjabarkan sampai semuanya secara ringkas dan gampang dicerna. Jadi kita mendapatkan sebuah bayangan apa plus minus dan seperti apa sih sebenarnya inline 4, V4 itu seperti apa. Nah, sekarang yang kita lihat di bawah sini, di depan di layar ini Cak, ini adalah engine dari Yamaha M1, engine inline 4. Jadi sebagai gambaran plus minus semuanya Cak, saat ini hanya satu pabrikan menggunakan konfigurasi mesin ini. Inline 4 itu adalah sejajar Cak. Jadi ada piston berjajar di sini Cak, lihat nih. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sebuah mesin yang lebar. Ini adalah mesin yang mirip dengan mesin motor Mas Pro. Jadi seperti ya ZX10R, R1 ya. Semuanya menggunakan mesin inline 4. Jadi knalpotnya berjajar 4 karena pistonnya berjajar 4 pula. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah mesin yang dikatakan memiliki banyak kelemahan sebenarnya karena mesin ini dianggap memiliki power loss yang lebih besar dibandingkan dengan V4. Mesin ini juga dianggap more less power. Jadi less power dibandingkan dengan yang V4. Tapi mesin ini memiliki kekuatan center gravity yang lebih bagus karena dia melebar kiri kanan, maka pada saat di tikungan mesin ini akan membuat kelincahan motor lebih dibandingkan dengan mesin V4. Kalau kita lihat dari atas seperti ini Kang Mas, mesin V4 ya gambarnya seperti ini. Jadi akan ada piston
berjejer 4 di sini Kang Mas. Jadi kalau dipandang, kalau kita telanjangi di bagian silinder headnya, maka saya akan menemukan ada stang piston jejer semuanya sejajar. Inline 4 adalah mesin yang memang tebal di bagian area sini Mas. Jadi kalau dibandingkan dengan V4, kita akan menemukan di bagian area sini tebal, sehingga secara frame pun akan berbeda dibandingkan dengan mesin V4. Frame akan lebih mekar, akan lebih lebar dibandingkan dengan yang V4, seperti Ducati RCV yang lebih kompak modelnya. Tapi di ruang ini lebih lega, karena di belakang sini kan, nah di sini kan kosong nih. Jadi bisa untuk mengatur dari posisi untuk box filter, kemudian juga banyak perangkat lah di sini bisa diatur. Sementara untuk yang V4 ini berbeda. Inline 4 memang konsekuensinya dengan lebarnya dia, maka secara heat atau panas, maka akan lebih berpengaruh pada ban di bagian depannya. Ini untuk motor Valentino Rossi. Nah, untuk gambaran bersama semuanya, ini adalah mesin dari RCV. Sama dengan Ducati, hanya beda kemiringan derajatnya aja. Maka secara general, untuk mesin V4, dia ada 2 piston di depan dan 2 piston di belakang. Engineering juga harus betul-betul memutar otak, karena dengan bentuk yang lebih padat bagian area belakang, maka mereka harus bisa mengatur sirkulasi dari temperaturnya. Mengingat temperatur di bagian belakang ini lebih panas di bawah dari jok atau seat pembalap. Kemudian juga pengaturan dari bentuk knalpotnya juga harus dipikirkan. Tapi kelebihan dari mesin V4 adalah mesin ini akan lebih powerful, mengingat secara konstruksi bantalannya lebih minim dibandingkan dengan inline 4. Itu konfirmasi kita dapatkan ya. Jadi bantalan dari crankshaft-nya termasuk juga dari engine depannya yang hanya 2 seperti ini membuat mesin ini dikatakan lebih kompak, lebih powerful, lebih ringan, dan juga dari stang-stang pistonnya lebih pendek. Dan itu membuat karakter dari V4 itu lebih beringas. Nah, kalau ini lebih unik, Cak. Jadi ini adalah engine generasi pertama RC211V. Ini adalah mesin pertama yang menggunakan 5 silinder, teman-teman. RC211V ini adalah generasi 2003. Ada 3 silinder di bagian depan dan 2 silinder di bagian belakang. Jadi saat itu memang boleh, Cak, regulasi MotoGP 4-stroke di generasi awal, Dorna memperbolehkan para tim menggunakan mesin 5 silinder atau 4 silinder, dan akhirnya Honda meracik RCV yang generasi pertama. Saya mengintip bagaimana komposisi depannya ada 3 piston di sini, Cak. Lihat nih, ada 3 piston, belakang 2 piston. Makanya disebut sebagai generasi yang memang sangat legendaris, karena ini satu-satunya MotoGP mesin yang menggunakan mesin konfigurasi 5 silinder, Cak. Nah, piye Kang Mas? Sudah tercerahkan ya? Dapat gambaran ya? Jadi itu beberapa perbedaan dari mesin V4 dan inline 4, supaya sampean tahu seperti apa perbedaannya, basicnya. Dan memang Kang Mas, sekali lagi kalau kita membahas tentang karakter mesin pasti ada plus minus. Dan saat ini Yamaha masih sangat setia dengan inline 4 dan mereka percaya potensi engine ini masih sangat kuat. Dan kalau kita menggali tentang ini, Cak, ini menarik sekali karena kenapa, Cak? Walaupun dikatakan Fabio telah menghancurkan mesin yang ada, menghancurkan karakter Yamaha yang ada, tapi yang jelas mereka atau Yamaha tidak akan berubah apapun. Sebab dari beberapa analisa mereka sudah menyiapkan engine yang baru di tahun 2027. Sebuah mesin yang nantinya seharusnya akan menguntungkan Yamaha, karena ternyata dari beberapa analisa, dari beberapa informasi teknis, regulasi 2027 yang akan menurunkan kubikasi menjadi 850 cc ini bagus buat Yamaha. Kenapa, Cak? Neil Spalding, dia adalah jurnalis technical yang sangat paham dengan bagaimana seperti apa nantinya di MotoGP. Menurutnya, dengan regulasi terbaru ini akan membuat Yamaha akan lebih diuntungkan. Ini menarik sekali, dan sebelum kita melangkah ke Neil Spalding, mari IWP akan share ke semuanya pernyataan dari Remy Gardner yang menyatakan bahwa dia sangat kaget karena karakter dari mesin Yamaha M1 ternyata tidak seperti bayangannya yang terkenal jinak. M1 yang sangat terkenal selama bertahun-tahun bersama Valentino Rossi, Lorenzo adalah sebuah mesin yang controllable, mesin yang sangat jinak, mesin yang mudah dikendalikan. Tapi ternyata Gardner jajal kemarin pada saat Sachsenring dia mendapatkan slot untuk mengganti range, tapi ternyata ini motor betul-betul mengejutkan karena ternyata susah di-handle, termasuk juga dari sisi karakter mesinnya mirip dengan mesin 2 tak. Berikut kata Remy Gardner yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku kira Yamaha adalah motor yang terkenal sangat halus dan mudah dikendarai, tapi aku merasa motor ini sedikit agresif. Jujur saja, aku pikir mungkin karena paket mesin baru ini atau semacamnya, tapi aku merasa motor ini sedikit lebih agresif dari yang aku duga. Cukup sulit untuk mengendalikan slide di atas gas. Aku mengalami beberapa momen di akhir balapan dan bahkan di sprint kemarin. Beberapa momen high side, tapi untungnya aku secepat kucing menyelamatkan mereka. Tapi iya, aku berharap M1 bisa sedikit lebih halus, lebih mulus.
tapi mesinnya sebenarnya tidak terlalu banyak getaran dan sebagainya. Jadi itu bagus. Mungkin karakternya lebih mirip mesin 2 tak, katakanlah demikian. Aku akan menyenangkan untuk melihat apa yang bisa aku lakukan jika aku lebih banyak waktu di atas motor. Semoga feedbackku berguna buat tim Yamaha. Nah, itu Cak konfirmasi Remy Gardner yang sudah finish kemarin. Dan teman-teman, Remy Gardner adalah pembalap dengan catatan waktu terbaik lebih lambat 1,4 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Artinya Remy Gardner cukup bagus, Cak. Nah, pertanyaan adalah begini, Kang Mas. Remy Gardner menyatakan ini adalah mesin seperti mesin 2 tak. Artinya secara DNA memang sudah berubah. Dari semua tarikan histori yang beberkan ke semuanya, fix kita katakan Yamaha memang kehilangan DNA-nya. DNA yang controllable, DNA yang terkenal sangat jinak, engine-nya yang halus power delivery-nya. Tapi ternyata Remy Gardner mempertegas bahwa setelah dia ngetes secara langsung, motor ini bukanlah motor yang seperti bayangannya. Motor M1 adalah motor yang menjelma menjadi motor yang agresif, sulit di-handle. Jadi konfirmasi Gardner, ini motor seperti 2 tak. Gila ya Kang Mas ya. Jadi kita bisa bayangin bagaimana Fabio sukses membuat Yamaha carut marut, Cak. Yamaha betul-betul berubah DNA-nya gara-gara ya karena nge-push dari permintaan pembalapnya. Tapi akhirnya membuat DNA dari Yamaha berubah. Kita berharap ya next time in the future pelan-pelan akan balik lagi ya ke DNA-nya. Kita berharap demikian karena bagaimanapun ini penting sekali sebab di masa lalu kekuatan dari Yamaha adalah di tikungan. Tapi sekarang mereka nggak memilikinya gara-gara terlalu agresif, bahkan braking pun saat ini cukup sulit gara-gara motornya reaktif. Dan juga pada saat keluar tikungan, karena motor yang reaktif maka pembalap tidak bisa serta-merta membuka gas. Jadi mereka membuka gas harus urut banget karena jika tidak motor akan mudah slide. Dan itu memang nggak lepas dari semuanya, satu paket dari elektroniknya, ECU-nya, termasuk juga dari ban-bannya. Itu Kang Mas ya. Tapi Cak, kalau kita lihat dari konfirmasi yang kita dapatkan ya, ini adalah dari Neil Spalding yang memberikan penekanan bahwa di masa depan tahun 2027 akan menguntungkan buat Yamaha. Alasannya apa, Cak? Nah, ini menarik Kang Mas ya. Jadi Neil menganggap regulasi MotoGP nanti akan bagus buat Yamaha dan berikut kata Neil Spalding yang kita terjemahkan dari MotoGP. Jika kalian melihat aturan baru, setiap aspek teknis utama telah ditarik mundur sebesar 10%. Aku sangat setuju dengan itu. Dorna melakukan dengan baik. Aku rasa itu adalah buku aturan yang cukup berkelas. Sebab dengan ini maka semua produsen harus membuat kepala silinder baru karena lubang silindernya menjadi lebih kecil. Yamaha mungkin harus membuat mesin baru dan itu akan sangat bermanfaat bagi Yamaha. By the way, untuk mesin V4 seperti yang digunakan oleh semua rival Yamaha kini dapat dibuat 12 mm lebih pendek dan bor masing-masing akan dikurangi 6 mm. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini akan menguntungkan mereka? Sejujurnya, mereka tidak akan terganggu dengan penyusutan lebar dinding kepala silindernya. Sebab, sejauh ini kinerja dan pendinginan mesin V4 sudah maksimal. Mereka hanya perlu mencangkokkan piston yang lebih kecil di atas blok mesin lama dan selesai. Tapi Yamaha akan berdampak besar karena mereka menggunakan mesin inline 4 silinder yang konstruksinya lebih lebar dibandingkan mesin V4. Sekarang mereka bisa mengecilkan lebar mesin 1 inci 6 mm setiap bor, 6 kali 4 total 24 mm. Itu berarti mesin mereka akan lebih kompak dan mengecil dan tidak terlalu besar. Alhasil akan membuat Yamaha masuk ke tikungan lebih cepat sebab lebar mesin berkurang. Itu juga akan membantu radiator dingin dengan benar. Dulu dengan Michelin sebelum era single tire, ban depan sangat dekat dengan radiator dan ini membuat panas. Mesin tidak bisa dingin secara maksimal. Ada beberapa balapan di mana Rossi sangat frustasi untuk menyalip hanya untuk mendapatkan angin segar dari depan. Kemudian dengan Bridgestone yang tidak membutuhkan banyak beban pada ban depan, konstruksi ban depan lebih jauh 2 inci dari radiator. Ini membuat Yamaha bisa mendinginkan mesin dengan optimal. Sekarang kita kembali ke Michelin. Ban depan membutuhkan lebih banyak beban sehingga posisinya lebih dekat ke radiator. Tapi nanti tahun 2027 Yamaha bisa mengecilkan mesin di belakang radiator 1 inci dan mendapatkan lebih banyak angin yang mengalir di sekitarnya. Bagi Yamaha itu hal yang besar. Aku rasa aturan 2027 ini akan membuat perbedaan besar dan masalah suhu ban depan akan berkurang signifikan. Dan untuk pembalap, aku penasaran siapa yang akan direkrut oleh Honda setelah 2026 karena mereka pasti sedang meracik mesin baru. Inilah yang kita bikin penasaran dengan aturan baru yang datang pada tahun 2027. Aku sendiri akan menaruh sejumlah uang untuk Honda yang menurut kami akan mengacaukan pasar pembalap dan mencoba memenangkan kejuaraan dunia tanpa memandang biaya. Yes, itu Cak, informasi dari Neil Spalding. Wes Kang Mas, jadi memang gamblang ya. Jadi ini berkaitan dengan temperatur atau suhu.
Karena konfirmasi dari Neil tadi yang kita dapatkan dengan berkurangnya ukuran dari silinder headnya ya menjadi lebih kecil 1 inci akan membuat problem Yamaha temperatur tinggi akan berkurang. Itu yang pertama. Kemudian juga cornering speed akan meningkat ya dengan modelnya kan sama tahu sendiri ya, dinding yang kita sudah bahas tadi, dinding dari inline 4 itu lebih lebar. Walaupun secara kompakan ya, jadi lebih ringkas karena di belakangnya kan nggak ada silinder head. Sementara untuk yang V4 ada silinder head. Ya, kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi Cak, kalau sampai nanya mengenai bagaimana dengan Yamaha, bagaimana dengan usaha mereka, yang jelas kita curiga mereka akan fokus di tahun 2027. Tapi kalau sampai nanya mengenai karakter engine, sekali lagi konfirmasi kita dapatkan bahwa Fabio memang menghancurkan Yamaha. DNA Yamaha yang dibangun oleh Rossi, dibangun oleh Valentino, dan sekarang sudah berubah DNA-nya. Jadi nggak heran sekelas Rins jatuh, crash, dan sekelas Megan yang berpengalaman di mesin KTM, kemudian sekali World Superbike Yamaha pun memberikan kejutannya, memberikan pernyataannya bahwa dia terkejut gara-gara karakter dari Yamaha sudah berubah. Kita tunggu seperti apa kiprah mereka, seperti apa usaha mereka. Yang jelas MotoGP tidak seru tanpa pabrikan Jepang. Kita intip, kita lihat, kita pantau seperti apa di masa depan. Itu aja Cak, update kebenaran. Sekarang sama komen di bawah Cak. Kira-kira apakah sama setuju dikatakan Fabio menghancurkan DNA Yamaha? Sama komen di bawah. Kalau nggak setuju apa alasannya, sama juga komen di bawah. Seperti biasa kalau semuanya suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skandus.